Santapan Harian Sabtu 7 Januari 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Kidung Agung pasalnya yang kelima, ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang ke-8. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus yang agung, mampukanlah kami untuk setia mendalami dan melakukan firman-Mu. Di dalam Kristus yang memampukan kami. Amin. Kidung Agung 5, ayat 2-8. Aku tidur, tetapi hatiku bangun. Dengarlah, kekasihku mengetuk. Bukalah pintu, Dinda manisku, merpatiku, idam-idamanku. Karena kepalaku penuh embun, dan rambutku penuh tetesan embun malam. Bajuku telah kutanggalkan, apakah aku akan mengenakannya lagi? Kakiku telah kubasuh, apakah aku akan mengotorkannya pula? Kekasihku memasukkan tangannya melalui lubang pintu, berdebar-debarlah hatiku. Aku bangun untuk membuka pintu bagi kekasihku. Tanganku bertetesan mur, bertetesan cairan mur jari-jariku pada pegangan kancing pintu. Kekasihku, kubukakan pintu, tetapi kekasihku sudah pergi lenyap. Seperti pingsan aku ketika ia menghilang. Kucari dia tetapi tak kutemui. Kupanggil tetapi tak disahutnya. Aku ditemui peronda-peronda kota. Dipukulinya aku, dilukainya. Selendangku dirampas oleh penjaga-penjaga tembok. Kusumpahi kamu, putri-putri Yerusalem, bila kamu menemukan kekasihku, apakah yang akan kamu katakan kepadanya? Katakanlah bahwa sakit asmara aku. Sahabat Santapan Harian, sebuah kalimat yang mengisyaratkan penyesalan berbunyi demikian. Andaikan waktu bisa diputar kembali. Penyesalan terjadi karena orang telah melewatkan momen-momen penting dalam hidup, termasuk saat-saat bersama dengan orang-orang yang dicintai. Penyair Kidung Agung menggambarkan kerinduan sang kekasih kepada mempelai perempuan. Namun, di saat sang kekasih memanggil dan sampai di muka pintu, sang perempuan justru dipenuhi dengan kebimbangan oleh karena keadaan dirinya dan kemalasannya. Alhasil, bukannya bertemu dengan sang kekasih, ia malah mendapati sang kekasih sudah pergi pada saat ia membuka pintu. Seakan-akan terlambat, apapun usaha yang ia lakukan tidak membuahkan hasil. Bukannya meraih kebahagiaan, justru celaka yang kemudian menghampirinya. Penyesalan selalu datang terlambat. Andai mempelai perempuan tidak sibuk memikirkan penampilannya dan segera membukakan pintu, kemungkinan besar ia tidak akan kehilangan sang kekasih hati. Bagi kita, jangan sia-siakan waktu, terutama waktu bersama orang yang kita kasihi. Dalam relasi dengan Allah pun, kita sering mengabaikan panggilannya. Kita tahu
bahwa Allah merindukan untuk dapat bersekutu dengan kita secara intim. Namun, kita kerap membiarkan diri terhalang oleh rutinitas kita sehari-hari. Kita sibuk memikirkan pekerjaan, masa depan, dan lain sebagainya. Alih-alih semakin dekat dengan Allah, kita malah semakin jauh darinya. Jika dibiarkan, bisa saja kita kehilangan kesempatan untuk berjumpa dengan Allah. Tak satu orang pun tahu apa yang akan terjadi pada waktu mendatang. Tidak ada yang tahu pula sampai kapan Allah memberi kita waktu dan kesempatan. Jadi, selagi Allah masih memberi kesempatan untuk kita melakukan kehendak-Nya, lakukanlah dengan antusias dan didasarkan pada kasih kepada Allah. Pergunakanlah waktu yang ada dengan sangat baik. Nikmatilah setiap relasi bersama Allah dan juga bersama orang-orang yang kita kasihi. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Engkau telah memberi kami waktu yang kami butuhkan untuk menggenapi apa yang Engkau kehendaki untuk kami lakukan. Kiranya kami mempergunakan waktu yang ada itu dengan cara-cara yang baik dan cara-cara yang memuliakan-Mu. Di dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.